Halo, selamat sore rekan-rekan. Sore hari ini saya akan bawakan satu video lagi ya terkait dengan isu yang masih hangat, satu isu ya dari seseorang yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Bapak Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di sini saya sudah mendapat nomor perkaranya ya, nomor perkaranya itu 592 garing PDT garing 2022 garing PN Jakarta Pusat. Di sini yang menjadi tergugatnya itu ada 4 teman-teman. Tergugat satunya Bapak Presiden Joko Widodo, tergugat duanya itu adalah Komisi Pemilihan Umum, tergugat tiganya Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, yang keempat ya Kemendikbud. Di dalam isi gugatan dari Bapak Bambang Trimulyono ini, dia meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan seluruh gugatannya. Terus kemudian yang kedua, menyatakan tergugat satu dalam hal ini Bapak Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah baik SD, SMP maupun SMA pada saat pencalonan Bapak Presiden pada pemilu Presiden 2014 dan 2019. Jadi teman-teman, sebelum kita mengulas atau menganalisis bahwa permasalahan yang diajukan oleh Bambang Trimulyono, terlebih dahulu ya kita membahas atau mengacu kepada pasal 1365 KUH Perdata. Karena kalau kita berbicara mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, dasarnya itu adalah pasal 1365. Jadi harus memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 1365. Di dalam pasal 1365 teman-teman, itu ada 5 unsur yang harus dipenuhi sehingga kita kemudian bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Unsur yang pertama itu adalah adanya suatu perbuatan. Jadi perbuatan di sini dimaksud bahwa diduga si pelaku telah melakukan suatu perbuatan. Unsur yang kedua itu apa? Unsur yang kedua adalah perbuatan tersebut melawan hukum. Ya, perbuatan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan terduga si pelaku ini telah melanggar atau telah melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar hak orang lain. Terus kemudian unsur yang ketiga adalah adanya kesalahan dari pelaku. Ya. Terus kemudian yang keempat adalah adanya kerugian bagi korban. Ya, catat, ada kerugian material yang ditimbulkan, yang dialami oleh korban. Yang kelima adalah adanya hubungan kausal antara para pihak. Oke, jadi ada 5 unsur itu. Unsur yang pertama adalah adanya suatu perbuatan, yang kedua adalah adanya perbuatan melawan hukum, ya. Yang ketiga adalah adanya kesalahan, yang keempat adalah adanya kerugian, yang kelima adalah ada hubungan kausal di antara para pihak. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke kasus tadi, ya, kasus gugatan Bambang Trimulyono. Sebelumnya teman-teman saya mau sampaikan begini, di dalam gugatan perbuatan melawan hukum, satu saja unsur ya tidak terpenuhi, maka sia-sialah gugatan yang diajukan oleh Bambang Trimulyono. Kita ambil aja satu unsur, adalah unsur kerugian bagi korban. Di sini kita beranggapan bahwa Bambang Trimulyono ini seolah-olah dirinya sebagai korban adanya ijazah palsu dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kerugian di sini tidak lain dan tidak bukan adalah kerugian material. Ya, jadi ada perbuatan Pak Joko Widodo sehingga merugikan Bambang Trimulyono secara langsung, ya harus ada kerugian material. Nah, di sini kita coba melihat apa kerugian material yang diderita atau dialami oleh Bambang Trimulyono. Saya pikir di sini saja satu unsur saja sudah bisa menjawab, ya tidak mengurangi rasa hormat kita kepada majelis hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini. Tapi saya melihat bahwa satu unsur ini saja sudah tidak terpenuhi. Saya yakin pasti gugatan dari Bambang Trimulyono ini pasti ditolak. Nah, pertanyaannya kemudian adalah ketika gugatan ditolak atau tidak diterima oleh pengadilan, apa dampak implikasi dari dampak yang diterima oleh Bambang Trimulyono? Bagi saya simpel teman-teman. Saya akan mengacu pada pasal 317 KUH Pidana, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Jadi dalam pasal 13 KUHP, saya akan baca, isinya adalah barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Oke teman-teman, unsur di dalam pasal 317 ini saya melihat begini, bahwa Bambang Trimulyono ini telah mengajukan pemberitahuan palsu kepada pengadilan. Penguasa di sini kita bisa kategorikan sebagai pengadilan, baik secara tertulis maupun dituliskan, bahwa dia mengajukan gugatan ini secara tertulis tentang seseorang, ya, sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah. Jadi Bambang Trimulyono ini mengadukan pengaduan fitnah ke pengadilan negeri, seolah-olah ijazah yang digunakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah palsu. Maka hukuman ancaman pidana penjara itu adalah selama 4 tahun. Oke teman-teman, di sini kita melihat bahwa pasal ini memberikan pesan kepada setiap warga negara, kepada kita semua, jangan bermain-main dengan hukum, jangan asal lapor, ya. Harus berdasarkan data, harus berdasarkan fakta, dan yang paling penting adalah harus berdasarkan bukti. Kalau tidak ada bukti yang menunjukkan Anda sebagai korban, jangan semena-mena Anda melakukan pengaduan atau Anda melakukan gugatan. Jadi ketika gugatan itu tidak terbukti kebenarannya, maka dampak hukum akan kembali ke Anda. Makanya dari kasus Bambang Trimulyono ini saya melihat bahwa jaksa sebagai pengacara negara, barangkali polisi bisa menindaklanjuti perkara ini jika nanti ketika gugatan yang diajukan oleh Bambang Trimulyono ini ditolak oleh majelis hakim. Maka saya pesan kepada kepolisian maupun kejaksaan bisa menindaklanjuti perkara ini menggunakan pasal 317. Ya, karena di sini bukan persoalan gugat-menggugat segala macamnya. Ini persoalan marwah pengadilan, wibawa pengadilan. Jadi kita sudah mengetahui bersama bahwa kita harus menghormati, menghargai pengadilan. Jangan jadikan pengadilan itu sebagai ajang balas dendam. Biarkanlah Bapak Presiden di sisa masa jabatannya ini untuk fokus bekerja, untuk kemudian membangun negara dari Sabang sampai Merauke, sehingga Indonesia jauh lebih baik lagi. Jadi teman-teman, pesan saya terakhir yang sangat penting adalah jangan seenaknya atau jangan sembarang mengajukan gugatan, mengajukan aduan kepada kepolisian. Jika itu tidak terbukti, kita bisa dilaporkan balik menggunakan pasal 317. Jadi dari saya sekian dulu menanggapi gugatan dari saudara Bambang Trimulyono kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Di sini kita harus mengingatkan kembali kepada Bambang Trimulyono untuk kemudian mencabut gugatannya. Karena kalau kemudian dia tidak mencabut gugatan, saya pasti dia tidak bisa membuktikan. Karena apa? Karena dalih di dalam gugatan PMH, gugatan perbuatan melawan hukum, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah, disinilah letak dari Bambang Trimulyono ini harus membuktikan. Kalau dia menganggap ijazahnya Bapak Presiden palsu, sekarang dia harus menunjukkan yang asli itu seperti apa. Mana yang aslinya? Dia harus mengetahui yang asli. Kalau tidak, nah seperti yang saya sampaikan tadi, dampak hukumnya akan dia terima. Resikonya di situ teman-teman. Jadi sekali lagi saya harap kepada Bambang Trimulyono untuk mencabut gugatannya segera. Oke, sekian dulu untuk menanggapi kasus ini yang lagi viral. Semoga informasi ini dapat mencerahkan kepada kita semua. Oke, selamat sore, terima kasih.